Pelaku pembunuhan bocah 9 tahun di Bekasi, Jawa Barat dicurigai melakukan praktik perdukunan di rumah pelaku. Polisi dan juga warga pun menemukan alat praktik perdukunan seperti kembang kendi serta berbagai foto perempuan. Pasca penangkapan pelaku pembunuhan anak 9 tahun yang dilakukan oleh tetangganya sendiri di Kampung Ciketing Udik, Kota Bekasi, Jawa Barat, polisi menemukan alat praktik perdukunan. Diketahui selama ini pelaku DS 61 tahun hanya tinggal seorang diri. Namun hampir setiap malam rumah pelaku sering didatangi orang. Warga curiga pelaku melakukan praktek perdukunan karena saat masuk ke dalam rumah ditemukan alat perdukunan. Tapi katanya warga di dalam ada sesajen gitu ya Pak? Ya, ada sesajen. Bunga, kayak sesajen. Apa pesugihan bagaimana Pak? Nanti orang tahu saja. Polisi menemukan fakta baru, yakni pelaku tidak hanya menewaskan namun juga mencabuli korban. Dari hasil visum, polisi mendapati luka pada kemaluan korban. Pelaku diamankan langsung dari rumah tersebut dibawa ke Mapolsek Bantar Gebang. Dilakukan interogasi terhadap pelaku, mengakui telah melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia dan atau pembunuhan. Sebelumnya, korban perempuan berusia 9,5 tahun dinyatakan hilang pada Jumat siang dan ditemukan tewas di dalam lubang pompa air dengan kondisi terbungkus karung pada Minggu dini hari. Rumah korban dan pelaku hanya berjarak sekitar 100 meter. Pelaku diduga kerap mengiming-imingi anak-anak dengan uang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Lantas seperti apa perkembangan kasus bocah tewas dalam karung di Bekasi, Jawa Barat? Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Giselia Nurrahma langsung dari Polres Metro Bekasi Kota. Gisel, apakah ada fakta baru terkait dengan kasus ini? Baik, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Kasus pembunuhan anak perempuan berinisial GH dalam karung di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat saat ini telah terungkap. Pihak Polres Metro Bekasi Kota saat ini telah menetapkan satu tersangka, yakni DS, tetangganya sendiri yang berusia 61 tahun, yang mana telah ditangkap pada hari Minggu dini kemarin. Diketahui korban GH ini ditemukan meninggal dunia dan jasadnya dikubur disembunyikan di dalam lubang sumur pompa air sedalam 2,5 meter yang berada di bagian belakang rumah pelaku. Dari informasi yang kami dapatkan hingga saat ini pihak kepolisian masih memeriksa pelaku secara intensif untuk mengetahui apa sebenarnya motif pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban. Pihak kepolisian, pemirsa, saat ini juga sedang bekerja sama dengan Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mengetahui sisi psikologis pelaku setelah melakukan pembunuhan dan juga pencabulan terhadap korban anak perempuan GH tersebut. Tim penyidik juga masih mendalami kasus ini, apakah hanya ada satu tersangka yakni DS atau ada tersangka lainnya dalam kasus ini. Karena jika kita mengacu pada keterangan dari Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota yakni AKBP Muhammad Firdaus yang mengatakan bahwa saat pihaknya melakukan cek TKP di rumah pelaku, tim penyidik ini menemukan sejumlah barang bukti berupa benda-benda yang mirip dengan sarana untuk praktik perdukunan maksud kami, seperti ada sesajen, kemudian kendi hingga kembang. Lalu juga ada beberapa benda-benda lain yang disusun diletakkan di meja khusus yang beralaskan kain hitam dan juga hijau, yang mana barang-barang bukti ini juga masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Meskipun demikian, pemirsa, pelaku berinisial DS saat ini telah ditetapkan menjadi tersangka dan telah ditahan. DS dijerat pasal 82 dan atau pasal 80 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana kurungan 15 tahun penjara. Demikian, Nata. Baik, terima kasih Gisel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan rekan-rekan.